Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali lagi dengan pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas kisah keteladanan Luqman Al-Hakim. Sebelumnya, mari kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Luqman Al-Hakim yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama, kisah Luqman. Yang kedua, keteladanan Luqman. Dan yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik dapat 1. Meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 2. Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah teladan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 3. Memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. 4. Menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama, kisah Luqman. Luqman adalah anak dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. Dia berkebangsaan Habsyi dari kota Sudan. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan juga penggembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Ia mendapat julukan Luqman Al-Hakim yang artinya Luqman yang bijaksana. Luqman adalah hamba Allah yang sholih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah. Luqman hidup selama 1000 tahun. Ia menjadi guru Nabi Daud sebelum diangkat menjadi nabi. Luqman mendapatkan ilmu dan hikmah dari Allah, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Yang kedua, keteladanan Luqman. Perhatikan ayat Al-Quran surat Luqman ayat 12 berikut. Allah berfirman, Walaqad atayna Luqman
Luqmanal hikmata anishkur lillah, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Luqman di atas ialah Allah telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepadanya, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan luas. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Maka biasakanlah berdoa sebelum dan sesudah makan, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, nasihat Luqman kepada anaknya. Sebagaimana tercantum dalam surat Luqman ayat 12 hingga 19. Banyak nasihat kebijaksanaan Luqman Al-Hakim yang diceritakan di dalam Al-Quran, terutama yang ditujukan kepada anaknya yang bernama Taron. Di antara 3 nasihat Luqman kepada putranya adalah: 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat 13 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya, Allah adalah Tuhan kita. Jika kita bertuhan selain Allah, maka itu adalah syirik. Misalnya, menjadikan matahari sebagai Tuhan, lalu disembah. Membuat batu atau patung sebagai Tuhan, lalu disembah. Atau menjadikan kayu besar sebagai Tuhan, lalu dipuja-puja dan disembah. Berikut seterusnya. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Quran surat Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir
Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan tidak sombong. Misalnya, ketika bertemu teman, mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Dalam Quran surat Luqman ayat 17 berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk menjaga sholat, berbuat kebaikan, menghindari perbuatan buruk, serta hendaklah selalu sabar. Demikian materi kisah keteladanan Luqman yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.